Baik teman-temanku sekalian, kita akan lanjutkan ya untuk playlist tentang tutorial C# dengan studi kasus aplikasi kasir. Jadi yang pertama di sini teman-teman harus install terlebih dahulu untuk Visual Studio. Untuk di sini saya menggunakan yang Visual Studio versi 2015. Sebenarnya terserah mau teman-teman mau menggunakan yang versi jadul seperti 2010 ya ataupun 2012, terserah ya. Jadi di sini saya menggunakan yang versi 2012. Jadi teman-teman kalau tidak punya aplikasinya silakan langsung pergi ke website dari Visual Studio ini ya. Baik, yang pertama kita buka dulu aplikasinya. Nah, karena di sini kita akan setup dari awal ya untuk project. Teman-teman bisa pilih new project. Nah, di sini ada tulisan ya Visual C#, kita pilih ini saja. Dan di sini ada Windows From Application, teman-teman bisa pilih ini. Nah, di sini ada name projectnya. Misalkan saya sini namakan app kasir. Kita bisa langsung oke ya di sini. Nah, di sini adalah from awal dari application-nya. Nah, di sini ada beberapa komponen ya, seperti button, ini ada checkbox, ada textbox juga. Nah, di sini ada textbox, ada data grid view juga ya. Data grid view. Jadi caranya di sini misalkan kita akan menambahkan komponen button ya ke dalam from, teman-teman bisa pilih ya drag and drop saja. Cukup mudah ya di sini. Nah, di sini ada textbox juga. Tinggal drag and drop. Nah, di sini ada label juga ya. Nah, jadi buat teman-teman di sini yang tidak ada toolbox ya, teman-teman bisa pilih di bagian view. Nah, ada bagian toolbox ini teman-teman bisa klik. Nah, jika tidak muncul juga di sini, biasanya ada di sini ya toolbox, teman-teman bisa klik. Nah, kemudian teman-teman bisa pin saja di sini. Nah, setelah itu teman-teman bisa pergi ke Solution Explore di kanan ini. Nah, ini ada beberapa setup dari file projectnya. Nah, sini ada from 1 ya yang bagian ini. Nah, jadi untuk nantinya kita akan membuat seperti ini ya. Di sini ada halaman dashboard, transaksi, data barang, history, karyawan, sama setting. Nah, untuk awal di sini kita akan setup project. Kita akan buat halamannya semua ya, mulai dari dashboard sampai setting ini. Jadi teman-teman bisa pilih yang ini ya, APK-C. Teman-teman bisa klik ya, yang bagian ini. Bisa klik, kemudian klik kanan. Nah, di sini ada add folder ya, new folder di sini. Teman-teman bisa new folder, kemudian namakan user controls. Nah, di sini harus ada S-nya ya. Seharusnya ini harus sama ya. Karena di sini kita akan menggunakan user control, tidak menggunakan from ya. Kenapa seperti itu? Nah, jika teman-teman menggunakan from, biasanya aplikasinya itu agak sedikit berat ya, karena dia akan menload sebuah halaman from, bukan user control ya. Jadi saya menggunakan ini agar aplikasinya itu agak ringan ya untuk di loadnya nanti. Nah, teman-teman bisa pilih folder yang barusan kita buat. Di sini teman-teman bisa add. Nah, di sini ada user control ya, teman-teman bisa pilih ini. Nah, ini ada user control. Nah, ini ada nama filenya. Harus sama ya, misalkan harus huruf besar dulu, kemudian huruf besar juga, camel case ya. Misalkan di sini yang awal kita akan buat data barang dulu ya. Kan di sini saya namakan form barang, kan gini ya. Kalau teman-teman buat dashboard, ya langsung saja ya, huruf besar dulu D dashboard. Misalkan setting ya huruf besar S dulu ya, setting. Nah, karena ini dua ya, form barang, jadi teman-teman harus huruf besar dulu, kemudian huruf besar ya, lagi atau camel case. Teman-teman bisa langsung add saja ya. Nah, ini ada muncul ya sebuah form baru. Cuman di sini tidak sama ya. Ini kan seperti form Windows seperti biasanya ya. Nah, ini seperti kosongan. Nah, ini adalah halaman file dari ini nantinya ya. Nah, kenapa saya di sini buat from barang terlebih dahulu? Karena
from barang ini lebih penting ya. Maksudnya ini from to master untuk kita transaksi nantinya. Tuh. Jadi untuk setup project seperti ini ya. Jadi buat teman-teman yang langsung buat saja tidak masalah. Kita langsung buat semua. Tapi saya akan bertahap saja ya. Mulai dari data barang. Setelah data barang kita akan buat nantinya transaksi. Setelah transaksi history ya. Setelah history. Oh maaf, kita mulai dari data barang. Setelah data barang kita ke karyawan. Setelah ke karyawan kita ke transaksi ya. Karena kan kita di sini pakai dua user ya, ada admin sama karyawan. Karena untuk transaksi itu harus karyawan ya, jadi ya mau tak mau kita harus buat master karyawan terlebih dahulu gitu. Sebenarnya terserah ya teman-teman, kita seiring berjalannya tutorial terlebih dahulu. Tapi untuk awal-awal di sini kita akan buat data barang dulu ya. Untuk halaman data barang, misalkan kita untuk nantinya kita buat CRUD ya, root buat master barangnya. Jadi untuk setup project pertama kita seperti ini dulu. Jadi untuk tutorial berikutnya kita akan buat koneksi ke database ya, atau kita akan menjelaskan beberapa komponen ini ya. Karena di sini banyak sekali ya komponen seperti button, text box, sama data grid view ini juga ada, sama seperti tabel ya, tabel yang ada di HTML. Nah ini. Nah, di sini ada beberapa banyak fungsi ya, misalkan seperti text box ini banyak fungsinya. Ada teks ya untuk menyimpan value. Nah, ini ada button juga ada data grid view. Nah, ini kita akan jelaskan di playlist berikutnya ya. Jadi untuk tutorial kali ini saya akhiri terlebih dahulu. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.